Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita semua sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan semenjak bulan Rajab. Dengan doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan sekarang ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika bulan Rajab, kita memperbanyak istighfar, kita membenahi ilmu-ilmu tentang sholat kita. Ketika bulan Sya'ban, kita memperbanyak sholawat. Dan juga ada budaya di bulan Sya'ban, yaitu kita berziarah kepada makam kedua orang tua kita. Kita juga berziarah kepada makam para aulia. Kita juga berziarah kepada makam-makam para guru-guru. Tetapi yang perlu kita perhatikan, yang mungkin perlu kita koreksi, banyak orang itu semangat berziarah ke makam-makam aulia, ke makam-makam wali songo, tetapi terkadang melupakan kepada makam orang tuanya sendiri. Seharusnya itu adil, yaitu memang semua punya keutamaan, tetapi makam orang tua itu juga perlu dan mungkin sangat utama kita ziarahi. Karena sebagai bukti bahwa kita itu adalah waladun sholihun yada'ulah. Dan ketika kita berziarah kepada makam orang tua, juga perlu kita koreksi, karena orang tua itu ternyata ada tiga. Bapak kita, ibu kita yang melahirkan kita, kemudian mertua kita. Dan ini sudah terlaksana, wis biasa kita menziarahi makam-makam mereka. Tetapi ada yang kelenderan, yaitu orang tua kita yang utama, yaitu Abu Ruh, yaitu guru kita. Kadang kita itu terlupakan untuk menziarahi kepada makam-makam masyayikh, makam-makam para guru-guru kita. Padahal itu adalah sangat utama sekali. Ada makalah mengatakan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya kita tidak dibimbing oleh guru-guru kita, maka kita tidak akan pernah kenal dengan Tuhan kita. Jadi harusnya adil. Kita juga berziarah kepada para wali, itu juga utama kita laksanakan. Kita mengziarahi makam kedua orang tua kita, mertua kita, itu juga keharusan yang kita laksanakan. Tapi jangan dilupakan, kita ziarah kepada makam-makam guru-guru kita, piantun-piantun yang mengajarkan kita tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, ketika kita berziarah ke makam-makam itu, kita pun juga harus mengambil hikmahnya. Ada hikmah-hikmah ketika kita berziarah kepada makam itu, yaitu suatu pelajaran. Ketika kita berziarah kepada makam-makam mereka itu, ada pelajaran. Ternyata orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu berbuat penuh dengan kemanfaatan. Ketika mereka hidupnya itu penuh dengan manfaat, berjasa kepada umat, berjasa kepada agama, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diketokkan, dinyatakan dengan makamnya saja sudah banyak yang menziarahi. Bukan hanya familinya, bukan hanya keluarganya, tapi murid-muridnya, bahkan orang-orang yang tidak kenal, mereka berjun-jun menziarahi makam itu, membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena mereka dalam hidupnya selalu berbuat yang positif, berbuat yang manfaat, berbuat yang berguna bagi umat keseluruhannya. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam Yasin dijelaskan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, yaitu orang-orang yang sudah telah wafat dihidupkan oleh Allah dan dicatat semua perbuatannya dan atharahum, akibat daripada amal-amalnya. Ketika mereka hidupnya penuh dengan kemanfaatan, hidupnya penuh dengan jasa-jasa kebaikan terhadap agama, sosial dan lain-lainnya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berziarah, ketika kita berziarah, kita lihat orang-orang yang hidupnya bermanfaat, orang-orang yang hidupnya berjasa kepada agama, orang-orang hidupnya menorehkan hasil-hasil untuk kemajuan agama, maka akan dimuliakan oleh Allah. Dibuktikan banyak orang yang merasa berhutang budi sehingga berziarah kepada makam-makam mereka. Terakhir, kita ambil pelajaran selama kita hidup ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat, seperti dawuhnya Rasulullah, khairun nas anfa'um linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.